Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari apa yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ila akhir ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua, kepada kalian, min kulli ma sa'altumuhu, dari setiap apa yang kalian minta. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika nikmat itu kalian hitung-hitung satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram di tanggal 1 tahun 1446 Hijriah. Bukan 5. 1446 Hijriah. Berarti kita sudah meninggalkan tahun 1445 Hijriah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pergantian tahun bukan berarti umur kita bertambah. Dengan pergantian tahun, justru semakin sedikit umur kita jumlahnya. Dengan pergantian tahun,
Maka ini mengingatkan kepada kita tentang waktu, di mana waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu akan terus bergulir. Waktu itu akan terus bergerak, walaupun kita tidak menggunakan waktu tersebut. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu sangat sedikit. Dalam satu minggu paling cuma 7 hari. Ada enggak satu minggu 8 hari? Di mana aja yang namanya satu minggu berapa hari? 7 hari. Dalam satu hari kita hanya diberikan waktu cuma 24 jam. Enggak lebih. Satu hari berapa jam? Ada enggak yang lebih dari 24 jam? Enggak ada. Pasti 24 jam. 1 jam kita hanya diberikan waktu 60 menit. 1 jam. Artinya bahwa waktu itu sangat sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waktu itu hanya terbatas dan dibatasi. Jamaah sekalian, dan hidup kita pun dibatasi dengan waktu. Jadi hidup kita dibatasi dengan waktu. Dan kita tidak bisa keluar dari waktu itu. Artinya kita bisa gak keluar dari waktu. Saya sih mau hidup tapi gak pakai waktu. Pasti kita hidup dalam lingkungan waktu. Begitu pentingnya waktu, maka orang yang paling baik adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktu. Banyak orang yang berhasil karena mereka sudah bisa memanage waktu, mengatur waktu. Orang yang merugi adalah mereka yang tidak peduli terhadap waktu. Orang yang rugi adalah orang yang membiarkan waktu itu terus berjalan. Nah, dalam konsep Islam, waktu itu berbeda dengan konsep Barat. Kalau konsep Barat, mereka mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi waktu itu uang. Kalau tidak beruang, ya, beruang berapa nih? Ya. Kalau tidak waktu itu menghasilkan uang, dia dianggap merugi. Ini konsep Barat. Jadi kalau satu hari dia tidak menghasilkan uang, itu rugi. Kenapa? Karena konsepnya itu materialistik, materialism, materi. Time is money. Waktu itu adalah uang. Sedangkan Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika pedang illam taqta'hu, jika Anda tidak mampu untuk bisa memotong sesuatu dengan pedang, maka pedang itulah yang akan memotong Anda. Artinya apa? Waktu itu seperti pedang, di mana ketika kita tidak mampu untuk bisa mengatur waktu, tidak bisa menggunakan waktu, bahkan kita abaikan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu akan terus bergulir. Sementara kita hanya diberikan 3 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak-banyak. Kita cuma diberikan berapa waktu? 3 waktu. Waktu yang pertama adalah waktu yang telah berlalu. Dan itu tidak akan mungkin lagi bisa kembali. Kira-kira waktu yang dulu, waktu zaman kita masih anak-anak, bisa balik lagi gak kita? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa balik lagi. Itu waktu yang lalu, waktu yang lampau, waktu yang penuh dengan kenangan saja. Yang kedua, waktu sekarang yang sedang kita hadapi. Itulah waktu yang kita miliki sekarang. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Itu waktu cuma penuh dengan harapan. Kira-kira sampai gak kita pada waktu yang akan datang? Jadi cuma 3 yang diberikan oleh Allah SWT. Waktu yang telah lalu, waktu yang sekarang, dan yang waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu, waktu yang tidak akan balik lagi kepada kita. Waktu yang sekarang, itulah waktu yang kita miliki. Waktu yang akan datang, waktu yang penuh dengan harapan kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah,
saking pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Ini kan kita berbicara tentang tahun baru nih, dimana kita hanya mengatakan ini tahun baru. Padahal ketika datang tahun baru, itu mengingatkan kita bahwa waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu akan terus berganti. Dengan pergantian tahun maka berarti umur kita bertambah, tapi ajal kita semakin mendekat. Jamaah sekalian, begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mengingatkan kita tentang waktu. Karena saking pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar. Wadduha, kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wal laili wan nahar, kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, bersumpah dengan waktu siang. Dan ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah khusus tentang waktu, wal asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah SWT dalam ayat ini? Wal asr, demi masa. Sebetulnya kalau kita lihat waktu dalam bahasa Arab itu al-waktu, waktu. Kata-kata waktu itu sebetulnya dari bahasa Arab, waktu. Kadang waktu juga disebut dengan masa, itu disebut dengan as-sa'ah, tapi kadang as-sa'ah itu juga disebut dengan hari kiamat. As-sa'ah, saat, ya. Kadang juga disebut dengan az-zaman. Zaman itu waktu juga, masa. Ya. Tapi di sini Allah SWT menyebut dengan waktu itu dengan kalimat wal asr, demi masa, demi waktu. Kalau kita lihat kata-kata asr itu dari kata-kata asrun. Apa arti asrun? Memeras. Makanya ada bahasa asrul inab, memeras anggur, dari kata-kata asrun. Asrul inab itu apa? Memeras anggur. Kenapa waktu itu dalam bahasa Arab disebut asrun? Karena orang itu harus memeras keringat. Memang keringat bisa diperas ya? Saya bingung tuh. Keringat gak bisa diperas ya? Artinya gini, orang harus bisa memanfaatkan waktu dengan dia sampai berkeringat. Ya, memeras keringat itu sampai apa? Berkeringat. Artinya tidak, kehidupan umat Islam itu tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai. Dia harus asal memeras keringat. Ya, harus dimanfaatkan waktu. Makanya kata-kata waktu itu dalam ayat Al-Quran disebut wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, kata-kata insan sebetulnya dalam bentuk mufrad, tunggal. Tapi di sini ada alif lamnya. Maksudnya setiap manusia. Bukan hanya satu orang, setiap manusia, karena ada alif lam yang dikenal dengan alif lam ma'rifah. Ya. Innal insana lafi khusrin. Ada dua huruf taukid. Yang pertama inna, yang kedua lam, lafi. Artinya apa? Sesungguhnya manusia benar-benar mereka fi khusrin, dalam keadaan merugi. Artinya betul-betul manusia itu akan menghadapi sebuah kerugian yang gak main-main. Tapi di sana ada exceptionnya. Kenapa? Agar jangan sampai manusia mereka putus asa. Sebab dalam kehidupan manusia itu harus ada al-khawf, ada ar-roja. Jadi dalam kehidupan kita harus ada dua. Pertama al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cukup hanya takut, tapi di sana ada ar-roja, harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
takut kepada azabnya, takut kepada nerakanya, al-khauf, tapi juga di sana ada ar-raja, harapan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama nikmatnya. Ini kehidupan manusia. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya setiap manusia mereka sungguh dalam keadaan merugi. Orang ketika disebut begitu, dia akan khawatir, takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih tahu lagi dengan exceptionnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali ada exception di sini. Orang-orang yang hidupnya berdasarkan keimanan. Berarti kalau kecuali ini mereka akan menjadi orang yang beruntung maksudnya. Dalam kehidupannya dia akan beruntung karena mereka isi kehidupannya dengan amanu, dengan kata-kata iman, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Wa tawashaw bil haqq. Yang ketiga, dia tawashaw bil haqq, senantiasa menyampaikan kebenaran. Wa tawashaw bis sabr. Dan yang keempat adalah senantiasa menyampaikan dengan rasa sabar. Ini 4. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa laula unzilat suratun ukhra lakafat hadhihi surah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalaulah tidak diturunkan surat-surat yang lain, hanya surat ini saja, lakafat hadhihi surah. Ini saya cukup surat ini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang beruntung. Jadi cukup ayat surat ini saja untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan ayat ini, dengan surat yang dikenal dengan surat Al-Asr. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka akan menjadi orang yang beruntung kalau kehidupannya didasarkan dengan iman. Yang kedua, beramal soleh. Tidak cukup iman kalau dia tidak beramal soleh. Atau tidak cukup hanya beramal soleh, apalagi tidak beriman. Harus antara iman dan amal soleh selaras berjalannya, paralel. Makanya begitu banyak ayat-ayat Allah SWT menjelaskan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Senantiasa kata-kata amanu wa 'amilus sholihat itu digandeng keduanya, agar keduanya berjalan selaras, paralel. Kemudian wa tawashaw bil haqq, menyampaikan yang benar, nasihat. Nasihat kebenaran itu penting. Tegaknya kehidupan umat Islam itu dengan nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ad-dinun nasihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama itu adalah nasihat. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu perlu diingatkan. Kenapa? Karena manusia itu sesuai dengan namanya insan, dari kata-kata nasya, lupa. Sehingga karena manusia banyak lupanya, perlu diingatkan. Sehari saja kadang-kadang kita suka kalau nggak diingetin, suka ada yang lupa. Anak-anak kita juga begitu. Apalagi lupa terhadap kebaikan-kebaikan, beribadah. Itu harus diingatkan. Yang kedua, wa tawashaw bis sabr, sabar. Kehidupan ini harus dengan sabar. Modal kehidupan kita apa? Kalau nggak sabar, kita tidak akan mampu untuk menjalankan sesuatu. Nah, kita mampu untuk menjalankan sesuatu karena kesabaran kita. Kita duduk di majlis ini, di masjid ini, kalau nggak sabar, satu persatu dia akan jalan keluar. Tapi karena sabar, tunggu dulu, ntar aja sampai suruh.
Kenapa? Itu sabar. Modal kita apa? Sabar. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, kapan tahun baru hijrah diawali? Satu kali Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat yang tidak bertanggal di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang namanya Abu Musa al-Asy'ari sebagai seorang gubernur pernah mendapatkan surat, bahkan sering mendapatkan surat yang tidak bertanggal. Kemudian hal ini dilaporkan. Ini surat yang pertama yang mana duluan nih? Kenapa tidak bertanggal soalnya? Jadi apa? Seringkali dalam surat nggak yang bertanggal. Karena memang pada awalnya saat itu umat Islam, para sahabat belum memiliki kalender khusus. Pada umumnya bangsa Arab pada saat itu mereka menggunakan kalender dengan peristiwa-peristiwa besar, seperti adanya penghancuran Ka'bah dengan menggunakan bala tentara yang menggunakan apa? Gajah. Maka dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Jadi sesuai dengan peristiwa besar. Nah, akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat mulai terbuka, di mana disebutkan dalam hadis, dalam sirah nabawiyah, sirah sahabi, Abu Musa al-Asy'ari itu pernah mendapatkan surat yang tidak bertanggal. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun melihat hal ini, beliau pun mengumpulkan para sahabat. Yang saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah. Khalifah yang keberapa itu Umar? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mereka apa? Ketika beliau mengumpulkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat, maka para sahabat mengatakan bahwa kita perlu adanya sebuah kalender, penanggalan melalui Qamariyah, makanya dikenal dengan Hijriah. Jadi kalau Hijriah itu melalui peredaran bulan, kalau Masehiyah itu peredaran matahari. Makanya kalau Qamariyah itu pergantian hari itu dimulai dari maghrib. Kenapa? Karena di situ bulan mulai berganti. Sedangkan tahun Masehiyah itu jam 12 malam. Itu bergantinya berbeda. Tapi harinya sama. Cuman apa? Pergantian waktunya apa? Berbeda. Kalau apa? Masehiyah Senin, ya kita juga Senin juga sama gitu. Cuman berbeda pergantian. Nah, para sahabat ada yang mencanangkan bagaimana kalau awal tahun ini kita mulai dari lahirnya Rasulullah SAW atau dari wafatnya Rasulullah. Para sahabat ada juga yang mengatakan kalau begitu dari mulai turunnya Al-Quran. Dan banyak sekali. Ada yang mengatakan seperti Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau awal tahun itu dimulai dari hijrahnya Rasul. Ini para sahabat apa? Mereka berkompromi. Kapan dimulainya? Tahun baru Islam. Waktu itu belum Hijriah, tahun baru Islam. Akhirnya mereka sepakat bahwa tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Tidak dari wafatnya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau wafatnya Rasulullah, mereka akan semakin ingat Rasulullah, sedih dengan kematian Rasulullah. Maka mereka tidak menerima usulan tersebut. Turunnya Al-Quran itu menjadi sebuah kebesaran, kemuliaan. Maka tidak dimulai dari situ. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan turunnya Al-Quran. Dimulai dari hijrah. Kenapa dimulai dari hijrah? Turunnya apa? Tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabat, ini nasib umat Islam di Mekah, mereka sangat luar biasa miris. Karena ekonominya ditekan, mereka mendapatkan intimidasi, dimusuhi, dan mereka tidak mampu untuk bergerak mengembangkan aktivitas-aktivitas apakah dakwah ataupun ekonomi. Sehingga Pak, mereka sulit untuk apa? Maju. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan para sahabat
Rasulullah SAW dengan para sahabat berhijrah ke Madinah. Artinya dengan hijrah itu ada harapan untuk bisa berkembang dengan hijrah. Ada harapan untuk bisa maju. Dengan hijrah itu punya prospek yang cerah karena hijrah. Kalau dia tidak hijrah, itu akan hidupnya akan jumud, tetap aja begitu statis, nggak bisa bergerak. Kenapa? Nggak bergerak. Maka kata-kata hijrah itu kan bergerak. Hijrah itu bergerak apa diam? Hijrah itu bergerak. Artinya umat Islam itu hidupnya harus bergerak, memiliki aktivitas, jangan diam, jangan kebetahan di rumah. Betah boleh, ada iklan betah, suami betah di rumah katanya. Kalau betah boleh, tapi jangan kebetahan banget. Kenapa? Karena kalau kebetahan banget nggak kemana-mana, dia nggak nyari duit. Kenapa nggak kemana-mana? Betah di rumah. Jadi betah boleh, tapi jangan kebetahan banget. Sebab kalau dia kebetahan nggak ngapa-ngapain ya dia, nyari duit, orang-orang nyari duit dia di rumah aja. Ditanya sama istrinya, kenapa kau nggak kemana-mana? Betah di rumah. Kan disuruh betah di rumah, itu bukan betah namanya, itu kebetahan di rumah. Jadi hijrah itu artinya bergerak, maju, aktif. Itu apa hijrah? Kalau bahasa sekarang itu hijrah itu move on, bergerak. Ada move on, tidak statis. Dengan hijrah tersebut itu ada harapan untuk bisa mencapai sebuah kemenangan. Dengan hijrah tersebut ada harapan untuk bisa mencapai kejayaan umat Islam. Kalau diam aja, gimana mau menang kalau dia diam aja? Gimana akan mencapai kejayaan kalau dia diam aja? Makanya harus hijrah. Jadi ajaran hijrah itu sudah diajarkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Maka para sahabat pun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun di antara itu Rasulullah SAW sebelum para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah SAW luruskan dulu niat hijrahnya. Maka muncullah hadis yang namanya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang niat hijrah itu mau ngapain. Maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi diingatkan dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, saya lihat di dalam kata apa? Hadis itu amal itu dalam bentuk jamak. Mufradnya amalun menjadi amal. Artinya apa? Sesungguhnya ini diawali dengan innama. Innama itu kalau kita belajar bahasa Arab adatul hasr. Hanya. Sesungguhnya semua amal-amal itu bisa dilakukan binniyat. Hanya dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan karena Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dia ingin cari, awim ro'atin yunkihuha, atau dia berhijrah karena seorang wanita yang akan dia nikahkan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan keinginan dia hijrahnya itu. Artinya ketika Allah SWT, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dengan niat, maka di sana hubungannya pada hijrah. Makanya hijrah itu merupakan sababul wurud terjadinya hadis, munculnya hadis yang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal. Jadi bukan hanya hijrah saja, semua amal.
harus apa? Dibarengi dengan niat, harus disertai dengan niat. Ada bak sababiyah, ada bak ma'iyah. Pokoknya sesungguhnya semua amal itu dibarengi, disertai dengan niat atau dibarengi dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, ulama-ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini, hadis yang disampaikan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini hadis dianggap sebagai nisful amal, separuh amal. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada dua amalan. Yang pertama ada amalan zahir, yang kedua ada amalan batin. Amalan zahir, amalan yang kelihatan. Kita sholat, kelihatan gak? Kelihatan sama orang. Kita berhaji, kelihatan gak sama orang? Kelihatan banget. Jangankan lagi berhaji, kita nyetor aja udah kelihatan orang. Udah nyohor di kampung, si fulan mau berangkat haji, padahal 25 tahun yang akan datang, tapi baru nyetor aja udah apa? Udah nyohor di kampung, si fulan mau berangkat haji tuh. Kenapa? Emang kelihatan, nampak. Kita zakat, sedekah, kelihatan. Ini ibadah-ibadah yang nampak. Kita azan. Azan kedengaran apa kelihatan itu? Kelihatan juga, kedengaran juga. Nah, itu amalan zahir namanya. Yang kedua ada amalan batin, yaitu amalan yang enggak kelihatan, niat. Makanya hadis ini disebut dengan apa? Nisful amal, separuh amal. Artinya apa? Amalan zahir tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia akan sempurna kecuali dengan ada amalan batinnya, yaitu amalan batin itu apa? Niat. Maka kata para ulama, dengan hadis ini diterima dan tidaknya amalan seseorang tergantung niatnya. Satu, dengan hadis ini untuk membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Amalan sholat tentu beda dengan niatnya dengan amalan haji. Amalan haji tentu beda niatnya dengan amalan apalagi umroh. Amalan umroh berbeda lagi nanti amalan puasa. Beda-beda. Jadi dengan niat diterima dan tidaknya amalan kita tergantung bagaimana niatnya. Yang kedua, dengan niat itu membedakan antara satu amalan dengan amalan lain. Yang ketiga, dengan niat itu untuk membedakan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Kita sholat subuh yang wajib dengan sholat qabliyah subuh itu niatnya beda tentunya. Dan dengan niat sesuatu itu akan menjadi nilai ibadah ketika dia lakukan dengan niat. Contohnya begini, kita bapak-bapak keluar dari rumah dari pagi pulang sore dalam rangka untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, anak dan istri, untuk membiayai kehidupan anak-anak dengan pendidikan dan sebagainya. Keluar setiap hari kecuali Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu libur, atau kecuali hanya Minggu saja. Kenapa? Karena ada yang Sabtu juga yang kerja, tergantung tempatnya, tergantung kantornya gitu. Tapi kalau mau lembur boleh juga, kadang-kadang hari Minggu kerja juga gitu. Tergantung apa? Waktunya. Artinya dia keluar. Kalau dia tidak niatkan bahwa itu adalah ibadah, nggak jadi ibadah. Cuma sekedar keluar nyari duit udah selesai. Dia hanya dapat gaji doang setiap bulan. Tapi kalau dia niatkan, Bismillah ya Allah, saya berdagang keluar, saya kerja keluar, saya usaha keluar dalam rangka untuk menghidupi keluarga saya, mendidik anak-anak saya agar dia menjadi orang-orang yang berhasil, bermanfaat bagi manusia, agama, bangsa. Maka saya keluar karena Engkau ya Allah. Jadilah dia ibadah. Dengan dia bismillah, jadilah dia ibadah. Dapat dua itu. Pertama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dapat gaji. Tapi kalau yang pertama cuma dapat gaji doang tuh, atau dapat duit doang. Tapi kalau yang kedua kena ada niat ibadah, dapat pahala itu. Artinya apa? Sesuatu yang cuma sekedar kebiasaan kita untuk melakukan sesuatu
dengan kita niatkan ibadah itu menjadi ibadah. Begitu juga ibu-ibu. Yang namanya pekerjaan ibu-ibu kan di rumah multi kompleks. Baru bangun tidur udah ada yang dipegang. Cucian, nyeriska, masak, ngepel, nyapu, macam-macam deh. Ya, belum lagi mengantar anak. Itu apa? Kalau dia tidak niatkan ibadah, cuma sekedar ngepel-ngepel aja, nyuci-nyuci aja. Apalagi nyucinya sambil ngedumel, sambil ngomong aja sendiri gitu ya. Ini udah bagus macam-macam lah dia ngomel. Itu apa? Nggak dapat pahala gitu. Tapi kalau nyucinya dia bismillah, ya Allah, dengan nyuci saya sudah memberikan kebaikan untuk keluarga agar mereka menggunakan pakaian yang bersih. Ketika dia pakai ini baju bersih, tidak najis, dia akan pakai salatnya engkau terima ya Allah. Rumah juga begitu bersih, tidak ada najis di saya. Ketika dia ibadah di rumah bersih, ibadahnya engkau terima ya Allah. Masak juga begitu, ketika anak-anak suami makan kemudian dia kenyang bisa ibadah, maka dia gara-gara istri masak, itu dia niatkan ibadah, jadi ibadah. Jadi dapat niat ibadah. Yang tadinya kebiasaan saja dilakukan, tapi dengan niat ibadah jadi ibadah. Makanya Pak, innamal a'malu itu penting. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung bagaimana niat kita. Disertai dengan niat, hendaknya kita lakukan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan kebaikan agar Allah SWT berikan pahala, dapat pahala. Walaupun pekerjaan itu pekerjaan kebiasaan setiap hari-hari gitu. Bapak-bapak umpamanya kerja bakti atau di RW atau di RT, dia niatkan bahwa dia bersih dalam rangka untuk menjadikan lingkungan aman, nggak banjir dan sebagainya. Jadi niat ibadah, niatnya adalah dalam rangka untuk membantu manusia, dan itu membantu itu menolong itu apa? Menjadi kebaikan ibadah. Itulah apa? Islam. Jamaah sekalian, oleh karena itulah dengan hijrah itu bergerak dari Mekah ke kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai di kota Madinah? Rasulullah SAW tidak membangun pusat perekonomian, tidak membangun pasar. Yang beliau bangun adalah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Kenapa disebut Quba? Karena di daerahnya di daerah apa? Quba. Yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berumroh itu pernah mampir di masjid apa? Quba. Pernah gak mampir sana? Itu satu bagian itu. Biasanya ketika orang ke Madinah pasti apa? Mampir di kota di daerah Quba, dan di situ ada masjid yang namanya apa? Masjid Quba. Kenapa harus masjid? Tidak pusat perekonomian, tidak pusat keramaian, tidak pusat macam-macam, tidak pasar dan sebagainya. Tapi kenapa harus masjid? Karena di masjid inilah Rasulullah SAW menyatukan semua orang. Di Madinah sebelum datangnya Islam, maka di situ ada suku yang selalu bertengkar, bukan hanya bertengkar saja, berperang. Yang mereka menjadi musuh bebuyutan, Khazraj, Aus dan Khazraj. Karena di Madinah itu banyak suku. Nah, ketika datang Islam, datang Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di masjid inilah Rasulullah mensatukan semua suku-suku. Tidak ada lagi bermain dengan suku ketika masuk ke masjid. Tidak ada lagi. Bahkan bukan hanya sekedar apa? Disatukan, dipersaudarakan. Akha bainal muhajirin wal ansor. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ketika orang-orang muhajirin dari kota Mekah mereka berhijrah nggak bawa apa-apaan, orang-orang Madinah ini yang punya apa? Kebun 2 dikasih 1 buat apa? Orang muhajirin. Punya rumah 2, yang 1 dikasih orang apa? Dikasih untuk apa? Orang muhajirin. Jadi apa? Mereka apa? Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Masjid itu sebetulnya simbol persatuan umat Islam. Sehingga kalau orang udah masuk ke masjid, itu udah gak bermain lagi suku tuh.
Kan nggak mungkin ditanya di pintu, ente sukunya apa nih? Ane Padang, ane Betawi. Ente Betawi, sono masjidnya nggak di sini gitu. Nggak ada itu. Nggak ada begitu. Nggak ditanya juga, ente ormasnya apa? Oh, ane Muhammadiyah. Wah, ane NU. No, masjid NU di sono, di sini Muhammadiyah. Nggak ada. Ada nggak kira-kira di situ? Nggak ada. Ente apa? Oh, ane Persis. Oh, kalau ane bukan, ane Al-Irsyad. Oh, ente Al-Irsyad di sana masjidnya, di sini apa? Nggak ada. Semuanya sama. Jadi kalau kita sudah masuk ke masjid, semua merek-merek itu harus kita tanggalkan. Bisa dipahami deh? Kenapa? Karena memang masjid itu simbol persatuan umat Islam. Jadi semua merek-merek, apakah mereknya itu Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, tinggalkan. Apakah itu dia sukunya suku Jawa atau suku Betawi, Betokau, nah, saya orang Betawi deh. Itu ditinggalkan, nggak bermain lagi di masjid. Apa? Tujuannya satu. Apa itu sholat? Dengan kiblat yang satu, dengan imam yang satu, dengan bacaan yang satu, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan gerakan yang satu, dengan saf yang semuanya sama. Jadi sholat mengisyaratkan kita agar kita bersatu ketika sudah masuk ke dalam apa? Masjid. Sehingga ketika kita sudah keluar masjid pun diperintahkan untuk bersatu. Jamaah sekalian, kita tidak boleh ketika kita lihat, oh itu masjidnya apa namanya imamnya dari orang Betawi, enggak, ada orang Jawa, saya mau bikin lagi jamaah di belakang. Enggak boleh. Kenapa? La jama'atani fi sholatin wahidah. Fi masjidin wahid. Jadi tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Dia bikin jamaah, dibikin lagi di belakang sono. Imam ketika sudah takbir, maka yang lain pun harus takbir. Imam ketika ruku, yang lain pun harus ruku. Jangan imam mau diruku, entar dulu liatin dulu orang sholat. Enggak bisa. Semuanya sama. Imam ketika sudah menghadap ke kiblat, yang lain menghadap ke kiblat. Enggak boleh menghadap ke belakang, kecuali nanti ada beberapa sholat yang seperti sholat dalam peperangan, itu lain lagi nanti. Ini sholat yang biasa. Bacaannya imam sudah Allahu Akbar, maka makmum pun harus Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bahkan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menemukan takbiratul ihramnya imam dalam setiap sholat, ini paling tidak 40 hari, maka dia akan mendapatkan dua. Pertama, dia akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari penyakit nifak. 40 hari menemukan takbiratul ihramnya imam. Ini gak gompal nih. Terus-terusan sampai apa? 40 hari, berarti berapa hari itu berapa sholat tuh? 80 ya. Hah? Kan sehari 5 kali 40 berapa? Berarti sholat ya. Enggak gompal. Baru 20 baru 2 hari digompal ya. Balik lagi. Karena hadisnya begitu, 40 hari selama 40. Nah, bacaannya sama semuanya, walaupun dia orang Betawi tetap Allahu Akbar. Walaupun dia orang Belanda tetap Allahu Akbar gitu. Enggak boleh diganti. Intinya apa, orang Betawi Allah gede banget, enggak boleh. Semuanya dengan bahasa yang sama, gerakan yang sama, kiblat yang sama, imamnya juga satu yang sama, bacaan yang sama, diakhiri dengan salam-salam yang sama. Mengisyaratkan bahwa masjid itu sebagai tempat persatuan, simbol persatuan umat Islam. Ini gara-gara hijrah, gara-gara hijrah Rasulullah. Sehingga kalau masjid sebagai simbol persatuan, mestinya kan masjid itu menjadi pusat persatuan umat Islam. Ini kan kadang-kadang nih, bukan di sini, tempat lain ya, di sini sih kagak. Justru masjid itu penuh dengan konflik umat Islam. Ada di sono, bukan di sini, di daerah Konoha, gimana itu? Saya nggak tahu itu. Masjid sebagai konflik persatuan umat Islam. Kadang antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain konflik.
Antara pengurus dengan jamaah konflik. Antara pengurus jamaah masjid dengan masyarakat. Padahal masjid kan sumber persatuan umat Islam. Itu. Dan kita lihat di dalam ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid itu adalah amanu. Ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memakmurkan masjid. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain memakmurkan masjid. Kenapa? Karena yang mau memakmurkan masjid itu orang yang man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, mau mendirikan salat. Yang ketiga, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka buntut dari ayat ini akhirnya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata-kata asa itu pasti Allah memberikan hidayah ketika dia makmurkan masjid. Jadi masjid itu beriman dan beramal salatnya apa? Masjid itu dalam rangka untuk beribadah di masjid. Yang kedua, wa aqama shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, ekonomi. Ya. Kita zakat, kan di sini ada ziz, ada baitul mal wat tamwil, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Ada ziz dan sebagainya. Itu masjid. Dan masjid itu sebagai pusat di mana umat Islam mengembangkan ilmunya di situ. Makanya kalau zaman dulu itu masjid melahirkan ulama-ulama, masjid melahirkan ustaz-ustaz gitu. Kenapa? Pembinaan akidah di masjid, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak di masjid. Maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid. Yang kedua, masjid ini baru satu nih. Udah suruh belum? Belum ya. Jadi yang pertama, masjid sebagai simbol persatuan umat Islam. Yang kedua, masjid sebagai benteng kekuatan umat Islam. Ingat, masjid sebagai benteng kekuatan umat Islam. Di masjid inilah umat Islam ngumpul. Sehingga orang-orang kafir ketika melihat umat Islam ngumpul di masjid, mereka bergetar hatinya. Kenapa? Oh, ternyata umat Islam begitu bersatu di masjid. Dan di zaman Rasulullah ketika para sahabat melaksanakan sholat berjamaah, itu aminnya ketika waladhdallin, amin. Aminnya itu bergemuruh suara di masjid saking banyaknya orang yang mengucapkan amin. Artinya apa? Yang sholat berjamaah di masjid itu banyak. Sehingga itu akan membuat rasa takut kepada musuh-musuh umat Islam dengan banyaknya umat Islam di masjid. Ini zaman Rasulullah ya. Sekarang kan masjid ya mudah-mudahan nggak sepi sih, masih ada jamaahnya lah gitu. Nah ini benteng kekuatan umat Islam. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dengan tahun baru Hijriah ini, maka kehidupan umat Islam itu harus move on. Yang dulu mungkin sebelum tahun sekarang ini datang, dulu ada orang yang mungkin sholatnya, kalau bahasa Betawi bilang kadang sholat, kadang enggak, belang beletung kadang sholat, kadang enggak itu ya. Maka ketika masuk hijrah, move on, dia jaga sholatnya. Dulu kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Ketika masuk hijrah, tahun baru hijrah kita dia punya niat untuk berhijrah bahwa saya akan terus menuntut ilmu. Dulu mungkin jarang baca Quran, ketika sudah masuk tahun baru hijrah, dia harus punya program. Itulah umat Islam harus move on. Jadi kalau zaman Rasulullah hijrah itu dari kota Mekah kota Madinah, maka kata Rasulullah la hijrata ba'dal fatih. Tidak ada hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Di mana kota Mekah sudah direbut oleh
Rasulullah SAW dengan para sahabat. Udah nggak ada lagi hijrah secara fisik dari kota Mekah kota Madinah. Yang aja al-muhajir man hajara ma nahahullah. Seorang yang disebut muhajir sekarang ini adalah mereka yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT menuju yang diperintahkan oleh Allah SWT. Artinya kita ketika sudah hijrah meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk menuju kepada yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu namanya move on. Jadi umat Islam itu hidupnya harus move on, harus berubah. Jangan kayak dulu-dulu hidupnya perasaan kayak dulu-dulu juga, nggak berubah-berubah gitu. Ya. Maka harus berubah. Berubahnya kebaikan. Apalagi umur kita kan semakin bertambah. Umur kita semakin nambah. Nambah apanya? Nambah angkanya. Yang dulunya 60 sekarang udah 61. Yang dulunya 62 sekarang udah 63. Kan nambah. Terus bergulir. Maka ibadah kita pun harus menambah. Jangan kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Nah inilah apa? Yang namanya hijrah yang saat ini sesungguhnya. Nah oleh karena itulah mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah ini kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan, menang. Jangan sampai tahun yang lalu lebih baik dari tahun yang akan datang. Justru kita ingin mencari, udahlah yang dulu walaupun kita nggak baik, kita akan memperbaiki diri kita dengan kita berhijrah dari dari keburukan menuju kepada kebaikan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.